warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kompeten. Saya Poni Raidesita MKL, penguji berasal dari Lombok NTB, akan melakukan pemaparan tentang penyelenggaraan uji kompetensi oleh LSK. LSK SPA berada di Jakarta Timur, yaitu di alamat Gedung Binawan, Lobi 3, Lantai 3, Kalibata, Jakarta Timur. Sebelumnya, apa itu LSK? LSK adalah singkatan dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang merupakan lembaga penyelenggara uji kompetensi khususnya dalam hal ini SPA. LSK dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi dan diakui oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. LSK dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus maupun satuan pendidikan lainnya serta masyarakat. Dasar hukum LSK adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat, baik yang tenaga kerja pengalaman maupun masyarakat mandiri. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008, yaitu uji kompetensi bagi peserta didik kursus pelatihan dari sarana non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 18 diakui adanya pengakuan kompetensi. Tujuan LSK adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat kompetensi SPA, untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri serta berdasarkan standar kompetensi yang sesuai standar LSK. Sebagai wadah dalam hal pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi yang terakui. Dalam penyelenggaraan LSK, perlunya adanya pengelolaan kelembagaan uji kompetensi tersebut, yaitu 1. Pembentukan LSK-nya sendiri. Yang kedua adalah pembentukan TUK. Untuk kita pahami lebih lanjut, uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan yang bisa membuktikan seseorang telah atau belum kompeten. Dalam pembentukan TUK harus kita pahami terlebih dahulu. TUK adalah lembaga non-formal yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi, dan lembaga TUK ini ditunjuk dan disetujui oleh LSK SPA tersebut. TUK juga berfungsi sebagai tempat pendaftaran dan pelaksana uji kompetensi SPA bagi para peserta didik maupun masyarakat yang ingin mendapat sertifikat sebagai bekal untuk melamar pekerjaan dan pengakuan sosial di masyarakat. Sehingga TUK juga bertugas membantu LSK SPA untuk sosialisasi informasi lengkap tentang uji kompetensi kepada masyarakat. TUK pun
tidak sekedar hanya dibentuk saja. Pastinya akan ada persyaratan untuk menjadi TUK SPA, antara lain memiliki izin operasional lembaga dari Dinas Pendidikan atau pejabat yang berwenang bagi satuan pendidikan lainnya. Yang kedua, memiliki legalitas lembaga. Yang ketiga, memiliki rekening atas nama lembaga. Keempat, memiliki NPWP lembaga. Kelima, memiliki struktur organisasi. Keenam, memiliki NPSN bagi lembaga kursus dan pelatihan khususnya. Ketujuh, memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dan telah ditentukan oleh standar prasarana LSK SPA dari segi sarana higien dan sanitasi, prasarana yang memadai, nyaman, bersih dan sehat, serta nyaman. Yang terakhir adalah TUK harus terletak di posisi lokasi yang strategis dan mudah dijangkau untuk transportasi bagi masyarakat maupun peserta didik khususnya. Dalam hal ini, ada beberapa gambar yang saya tampilkan contoh-contoh dari sarana prasarana tempat uji kompetensi yang telah dilaksanakan bagi kami selaku penguji. Di antaranya ada yang di daerah Bali khususnya, daerah Lombok, maupun dari Jakarta itu sendiri. Salah satunya tentunya peserta didik kursus dari lembaga yang telah selesai pelatihannya, warga masyarakat yang memiliki skill tapi belum bersertifikat, tenaga kerja yang berpengalaman tapi belum memiliki sertifikat kompetensi, khususnya bagi penyandang cacat disabilitas yang memiliki keterampilan SPA sesuai standar kompetensi LSK bisa mengajukan untuk uji kompetensi sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat kompeten. Contoh penyandang cacat disabilitas, misalnya tunawicara dan tunarungu. Selanjutnya, syarat pendaftaran bagi peserta uji kompetensi, khususnya dalam hal ini adalah uji kompetensi SPA. Yang pertama tentunya harus memiliki KTP dan itu akan difotokopikan sebagai berkas. Yang kedua, memiliki ijazah akhir pendidikan formal seperti SMP ataupun SMA atau yang sederajat. Yang ketiga, bila tidak ada ijazah, bisa digantikan dengan fotokopi kartu keluarga karena di dalam kartu keluarga itu akan tertera lulusan atau tamatan. Yang keempat, tentunya surat keterangan selesai pelatihan atau bila peserta uji kom adalah sudah bekerja atau memiliki skill mandiri, maka bisa dengan surat keterangan kerja atau surat pengalaman kerja. Tentunya di sini juga harus ada pas foto berwarna ukuran 3x4 dan tentunya seorang peserta uji kompetensi harus sehat jasmani dan sehat rohani. Di dalam pelaksanaan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK, tentunya akan ada peserta, tempat uji kompetensi, dan hal komponen yang penting lainnya adalah penguji LSK-nya tersebut. Nah, siapakah penguji LSK SPA ini? Penguji SPA yang telah dilatih, di-upgrade, dan ditunjuk langsung oleh lembaga sertifikasi kompetensi SPA dengan adanya surat tugas yang jelas yang dibuat LSK langsung ke penguji untuk diperlihatkan pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Yang kedua, tentunya penguji seorang yang profesional dan berpengalaman di bidang SPA, baik dari satu daerah seperti misalnya di daerah NTB, bisa juga dia menguji di daerahnya di NTB. Asal dengan satu catatan, dia tidak berada dalam lingkungan kerja yang satu dengan peserta atau tidak satu lembaga pendidikan pelatihan dengan peserta uji kompetensi. Dan yang lebih idealnya bisa didatangkan dari daerah luar yang terdekat dari
kegiatan uji kompetensi tersebut. Dalam kelancaran pelaksanaan uji kompetensi, tentunya akan ada suatu prosedur uji kompetensi. Hal yang pertama pastinya adalah pendaftaran peserta, yang sudah peserta pastinya membawa berkas data secara lengkap dan diserahkan kepada TUK. Setelah itu, TUK akan merekap jumlah data peserta yang akan mengikuti uji kompetensi, dan data rekap tersebut akan dikirim via email dan mengajukan jadwal uji kompetensi kepada LSK. Setelah data rekap yang dikirimkan oleh TUK serta pengajuan jadwal oleh TUK, maka LSK akan menentukan jadwal serta menugaskan dan menunjuk penguji untuk datang melakukan penguji kepada peserta dalam kegiatan pelaksanaan uji kompetensi di TUK. Setelah itu, TUK akan memanggil peserta untuk mengumpulkan dan mengisi formulir dan memberitahukan jadwal uji kompetensi yang akan dilaksanakan besoknya. Penguji juga akan melaksanakan penilaian peserta uji kom secara objektif melalui data berkas serta rubrik penilaian yang sudah ditentukan oleh LSK. Setelah itu, penguji akan merekap dan mengirimkan data hasil dari peserta didik, apakah mereka kompeten atau tidak, dan diserahkan berita acara serta berkas peserta ke LSK. Kurang lebih dalam 1 bulan, pengumuman akan dikeluarkan dari LSK apakah seluruh peserta didik yang mengikuti uji kompetensi itu kompeten atau tidak, dan akan di-email ke TUK. Setelah pengumuman peserta didik, maka akan dilakukan penerbitan sertifikat. Paling cepat kurang lebih adalah 1 bulan. Dan itu akan dikirim ke TUK. Setelah itu, TUK berkewajiban untuk memberitahukan bahwa peserta bisa mengambil sertifikatnya di TUK. Tetapi apabila peserta ada yang tidak lulus atau tidak kompeten, maka disarankan untuk mendaftar ulang dan mengajukan untuk uji kom kembali. Sehingga dalam hal ini kita bisa membahas bahwa TUK sebagai perpanjangan informasi dari kebijakan LSK tentang penyelenggaraan uji kompetensi kepada peserta didik LKP maupun masyarakat. Yang kedua, uji kompetensi SPA itu dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia yang memiliki TUK di daerahnya masing-masing. Tapi, bila lokasi TUK jauh, maka akan ada kebijakan, yaitu selaku TUK Ormit yang akan direkomendasikan Dinas Pendidikan dan akan diverifikasi ditetapkan oleh LSK SPA sebagai TUK Ormit. Demikianlah penjelasan dari saya bagaimana penyelenggaraan uji kompetensi oleh LSK. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga materi kali ini akan berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.